bubur sumsum gitu. Assalamualaikum semuanya. Oke sahabat, kali ini gue ingin bercerita horor maupun asik. Di perjalanan kali ini gue bersama teman gue bernama Gani melakukan perjalanan ke Gunung Gede Pangrango lewat jalur Gunung Putri. Pukul 9 gue berangkat dari rumah, malam berangkat dari rumah sampai di base camp sekitar pukul jam 6, dan bertemu dengan penjaga base campnya. Oke, gue kasih ini bocoran sedikit. Base camp yang gue kunjungin di Gunung Putri itu namanya Anapalus. Dicatat, ntar gue kasih nomor WhatsAppnya di sini. Oke, itu ramah banget, penghuninya bagus. Nah, sampai sana gue disuguhin teh hangat, manis, dan berbincang sebentar sebelum mulai pendakian besok, lalu lanjut istirahat. Ya, sekiranya beristirahat pukul jam 2 malam dan bangun pagi sekitar pukul jam setengah 7 gitulah, karena kedinginan kan, ya tahu sendirilah hawa Bogor gimana. Setelah bangun kami perlu bergegas siap-siap apa saja barang yang harus dibawa dan apa saja yang ditinggalkan di base camp. Dan gue bawa hari itu sleeping bag, tenda, dan lain-lain. Pokoknya macam-macam gue bawa. Oke, setelah cuci muka lalu gue prepare. Gue mendaki pendakian di hari Kamis di malam Jumat tanggal 28 bulan Mei, dan kami berangkat dikasih tiket ini dari base camp, tiket untuk Semaksi menuju jalur Gunung Putri. Kami mendaki di hari Kamis. Langkah demi langkah kami di jalan bebatuan dari base camp ke pos Simaksi, masih jalannya jalan aspal. Nah, dari Simaksi ke pos Bayangan 1 jalannya udah mulai naik dengan tekstur bebatuan yang cukup keras, karena kalau empuk mah kue. Sesampainya di pos Simaksi, gue langsung ini ngisi buat data-data. Setelah itu gue langsung berangkat ke pos 1. Sebelum nyampe pos 1, gue berhenti dulu di pos Bayangan 1, membeli air minum 1, terus ya istirahat sekitar sebat 2 bat, ya 2 jam lah. Gue 2 jam istirahat. Setelah 2 jam istirahat gue lanjut perjalanan karena kurang tidur juga kali ya. Setelah gue lanjut perjalanan, ya ini dari base camp ke Simaksi 15 menit, dan kita lanjut ini jalan aksi ke pos Bayangan 1 sekitar ya 20 menit. Oh iya, di pendakian kali ini gue berangkat dari rumah cuma berdua, dan gue ketemu di jalur sama temen gue orang Ciputat. Dia solo. Ini jadi gue berangkat dari pos 1 menuju Surya Kencana 3 orang. Gue bertemu pendaki-pendaki yang asik-asik juga sih. Untuk pendakian dari Kamis itu kagak terlalu ramai ya guys ya, karena ya sepi juga, kagak terlalu sepi juga. Nah gitulah pokoknya, ntar gue kasih speed video dikit. Nah, mulai pendakian tuh sekitar dari pos Bayangan 1 ke pos 1 sekitar 20 menit. Setelah pos Bayangan 1 gue lanjut ke pos 1, memakan waktu sekitar 25 menitan, karena kan gue ini nyantai juga. Nah, gue langsung istirahat ke pos 1. Setelah gue istirahat santai sesebat 2 bat, ini sambil gue menghirup udara pegunungan ya guys ya. Gue lanjut jalan sama temen gue si Gani sama si Hadi, langsung menuju pos 3. Di pos 2 gue nggak istirahat karena gue yakin tenaga gue masih mampu sampai pos 3. Setelah itu gue langsung berangkat ke pos 3. Ya, setelah trek dari pos 1 ke pos 2 itu kalau kata orang mah ya
standar pendakian lah, masih begini nih guys, masih lumayan vertikal dikit dari pos 1 ke pos 2. Lalu gua ambil istirahat ke pos 3. Di pos 3 ada kejadian aneh guys, dimana temen gua ngantuk gokil. Temen gua istirahat. Gue dari mulai pendakian jam 8 sampai pos Simaksi. Terus setelah itu gue di pos bayangan 1 gue jam setengah 10 gue langsung berangkat. Dari pos bayangan 1 ke pos 1 gue istirahat 15 menit. Sekiranya gue nyampe dari pos 1 ke pos 3 itu makan waktu 5 jam karena 2 jamnya gue pakai tidur. Nah setengah 2 temen gue tidur, dan ya tau sendiri lah namanya gunung capek. Tapi ingat guys, lebih baik capek daripada ngeluh. Oke. Terus gue menuju pendakian dari pos 3 menuju pos 4 yang jalannya cukup menanjak, cukup terjal. Pokoknya naik terus kayak karir gue. Terus setelah itu gue dari pos 3 ke pos 4 itu ini banyak pos yang jualan. Nah di setiap posnya kita beristirahat, entah minum atau sebat 2 bat. Ya maklum lah pendakian santuy. Ya dari pos 3 ke pos 4 menempuh jarak sekitar 2 jam dengan keadaan kaki dan mata mulai melemas. Dan sampailah kami di pos 4 dengan keadaan tangan kotor karena memegang lumpur dan akar di sekitar jalur. Nah di pos 4 juga masih banyak pendaki cantik-cantik. Pokoknya kalau ngeliat pendaki itu bawahnya adem kayak mata air. Bawahnya pengen cepet-cepet ngambil duduk, pengen ngehalalin. Nah terus kita berjalan bukan berjalan sih, ya lebih tepatnya manjat. Soalnya jalan dari pos 1 sampai pos 4 itu vertikal, tidak ada bonus sedikit pun. Lewat Gunung Putri itu kagak ada bonus. Dan ternyata capek di gunung dan capek di kota amat sangat jauh. Kalau capek di gunung butuh istirahat, kalau capek di kota butuh penyemangat. Nah, gue dari pos 4 menuju pos 5 ke Surken memakan waktu 1 jam lah. Kira-kira kalau ya 1 jam, sekitar 1 jaman. Gue dari simpang apa tuh namanya, gue lupa. Gue makan waktu 1 jam, gue istirahat di situ sesebat 2 bat, lanjut istirahat. Nah dari pos 4 ke pos 5 ini jalannya juga lumayan, tapi mendekati pos 5 jalannya udah lumayan landai, bebatuan, santai gitu, kagak kayak akar. Soalnya kalau ini dari pos 2 sampai pos 4 itu jalannya akar terus hamparan bunga Indonesia sudah mulai ada tuh di pos 5. Gua bikin puisi dulu tentang Indonesia. Hamparan tanah begitu luas, dikelilingi bukit yang menjulang tinggi. Bunga ini mungkin akan tewas, tapi katanya ini bunga abadi. Sejauh mata memandang kamu cukup mempesona, mengalihkan pandangan membuat senyummu merona. Kau abadi di ketinggian. Siapapun yang ingin melihatnya butuh waktu berjam-jam. Bunga de Luis, kuharap kau tetap ada sampai anak cucuku kelak. Adalah gitu ya puisinya, pokoknya mantap puisinya. Nah, gue dari Surya Kencana, gue langsung bergegas. Tuh 2 teman gue langsung nyari tempat di dekat puncaknya gitu. Bukan puncak tahun, bukan, di dekat puncak buat nyari masang tenda. Dan kita goreng nugget, makan mie, dan ya gitulah. Dan ini sayangnya di mata airnya kotor, sampai segala ada celana di dekat mata air. Gokil. Kalau barangkali kalau kalian yang ngebuang celana di sana, tolong lain kali jangan dibuang, turunkan sampahmu kembali dan bawa pulang. Ingat 3 hal: jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. 2, jangan mengambil apapun kecuali gambar. 3, jangan membunuh apapun kecuali waktu. Terima kasih.
Nah setelah bergegas kami yang dua tuh masang tenda, prepare, gue ngambil air di mata air di Surya Kencana. Setelah itu teman-teman gue masak kopi, masak apa dan lain-lain. Dan malam, setelah makan malam, kejadian malam Jumat, kami bertiga stop dulu kali ya, kita lanjut nanti. Oke? Dadah, see you.